aku ngerasa kayak aku tersesat, aku ngerasa gelap banget dunia aku merasa bahwa kayak aku selama ini memberi terus kok, ada perasaan kayak aku tuh memberi terus kok, bahkan aku nggak mendapatkan apa yang aku mau, malah aku kehilangan banyak hal gitu. Kayak masa sih buat Tuhan nggak berhasil, tapi bener-bener nggak ada satupun orang sih yang bilang bahwa ada kesempatannya ini, masih ada peluangnya. Dan setiap aku sharing, ternyata aku menemukan banyak sekali anak-anak muda yang juga tersesat gitu. Dari yang mungkin datangnya cuma 20 orang, terus pindah di tempat yang lain, mulai 50, mulai 100, mulai 200. Aku merasa kayak, apakah aku dari Riana? Aku merasa kayak, wow, aku udah kayak motivator. Mereka, yaitu karena tadi aku bilang dari berbeda-beda. Pas mereka mau konser, mereka sempat datang gitu kayak, Kak, kita harus lepas jilbab kita nggak? Karena kan ini konser rohani gitu. Yeah. Oh, jangan. Dan akhirnya perjalanan kamu yang mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, ternyata banyak banget naik turunnya, banyak banget strugglingnya. Tapi mungkin emang kamu sudah terbiasa nggak mengeluarkan itu dan berusaha untuk men-solve itu sendiri ya. Terbukti ketika pas lagi kamu dibully pun ya udah tegar. Terbukti ketika mungkin orang-orang merasa bahwa itu masa kejayaan kamu, punya album segala macam, tapi kan sebenarnya ada banyak hal personally yang harus kamu selesaikan juga gitu, and it's not easy. Iya. Dan bahkan tantangan terbesar adalah justru ketika kamu ingin men-celebrate your 10 years anniversary. Benar. Itu aku juga bingung sebenarnya, kayak Tuhan, ini sebenarnya buat Tuhan loh gitu. Kok susah ya prosesnya gitu, dan kenapa aku harus melalui. Jadi waktu itu aku mau bikin konser sebagai mungkin ceritain dulu dari idenya. Kenapa mau bikin konser dan kenapa konsernya konser rohani? Nah itu dia. Aduh panjang banget, takut nggak cukup ya. Semoga timnya bisa edit dengan pas. Jadi Kak, tahun 2018 itu aku kehilangan seseorang yang terbiasa ada, dan aku juga kehilangan beberapa project yang cukup besar, dan aku merasa di akhir tahun 2018 itu kayak banyak hal besar terjadi di waktu yang sama gitu, dan aku merasa kayak banyak banget yang hilang dari hidup aku, dan di situ kayak gunung yang udah dari bawah aku bangun. Karena kalau misalnya dari ajang pencarian bakat, kita kan bener-bener dari zero to hero. Dari yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba setiap minggu orang lihat kita. Tapi pada akhirnya ketika kita udah selesai, ya akan ganti season kan. Tapi gimana cara kita memaksimalkan peluang yang udah ada, aku merasa aku harus turun lagi ke bawah. Dan aku bener-bener membentuk karir aku dari bawah gitu. Karena aku gak mau gunung yang isinya angan-angan gitu, aku mau benar-benar terisi gitu. Sehingga awal karir aku memang aku balik lagi ke bawah, memperkenalkan nama aku siapa, lagu aku apa gitu, dan thank God-nya momen-momen itu membawa aku ada di masa-masa yang sangat penuh gemerlap ya pada waktu itu. Dan aku merasa kayak ada satu masa di mana kakak aku pernah bilang gini, kayak kamu tuh kayaknya udah cukup punya apa aja yang kamu butuhkan di Jakarta. Tapi kok kamu lupa ya, maksudnya semua ini kan awalnya karena kamu nyanyi buat Tuhan gitu. Jadi di situ aku ngerasa kayak, oh iya kok aku jarang ya pelayanan di gereja gitu. Aku mungkin pelayanan tapi pelayanan untuk nyanyi-nyanyi kayak misalnya event-event ibadah gitu. Tapi yang bener-bener balik lagi ke Mazmur dengan nada do re mi itu kok udah nggak pernah ya. Akhirnya aku bilang sama tim di KAJ, aku bilang kayak boleh nggak aku nyanyi di Natal atau di mana gitu, aku jadi pemazmur gitu. Oh iya gitu. Dan akhirnya beberapa kali aku mulai lagi. Nah di masa-masa yang berat tahun 2018 itu aku ngerasa kayak aku tersesat, aku ngerasa gelap banget dunia aku. Aku merasa bahwa kayak aku selama ini memberi terus kok, ada perasaan kayak aku tuh memberi terus kok, aku nggak mendapatkan apa yang aku mau, malah aku kehilangan banyak hal gitu. Di situ aku banyak kayak pergumulan dan kekecewaan dan banyak banget pikiran-pikiran yang menurut aku
bodoh banget gitu pada waktu itu. Dan akhirnya aku merasa udah kayak, udahlah aku nih berdoa sama siapa sih gitu. Wah aku udah kayak bener-bener lost banget. Aku menjauh dari keluarga aku bingungan kenapa ini Citra, karena aku memang nggak sering menceritakan masalah ke keluarga aku karena aku ngerasa kayak mamaku udah sendiri. Jadi kayaknya kalau ada masalah kayak ya be gentle aja gitu dan balik ke rumah. Jangan nambah beban pikiran mereka lah gitu kan. Biarkan kita kasih masa tua yang lebih menenangkan gitu. Jadi ya aku cuma bilang kayak ya kalau mama mau perhatian, maksudnya mau memperhatikan aku ya mungkin doa aja gitu karena aku percaya doa mama luar biasa gitu. Tapi mamaku juga mungkin ada di fase yang kayak udah nggak ngerti lagi nih anaknya kenapa gitu. Aku juga nggak bisa cerita ke teman-teman aku atau orang terdekat aku di luar rumah, tapi itu berpengaruh sama pekerjaan sampai akhirnya aku ngerasa kayak aku berhenti berdoa gitu. Aku merasa kayak udah di titik yang kayak aku harus kemana, aku harus minta tolong sama siapa, karena bahkan diri aku aja nggak bisa menolong aku gitu, apalagi aku merasa doa aku juga nggak terjawab. Di akhir 2018 aku menjalani hari-hari layaknya kayak hari apa nih, Senin, oh yaudah Senin. Hari ini apa lagi nih, Selasa, yaudah jalanin sampai Desember. Aku merasa bahwa waduh bentar lagi Natal. Aku merasa Natal itu sesuatu yang selalu tahun penuh kelegaan karena kita udah melewati masa-masa gitu, dan tahun penuh hadiah gitu. Jadi magical ya. Iya, jadi tahun keajaiban. Kayaknya aku salah satu yang sangat cinta sekali dengan vibe Christmas gitu. Tapi di awal Desember itu aku ngerasa kayak siap nggak ya ini mengalami Natal? Karena apa arti Natal kalau aku nggak bisa merasakan grateful gitu. Dan entah kenapa di saat-saat aku kayak aku kayak udah bener-bener nggak pernah ngapa-ngapain lagi, tiba-tiba kayak satu demi satu banyak sekali kejadian-kejadian yang menyelamatkan aku gitu Kak. Tiba-tiba ada komunitas-komunitas baru yang aku kenal, terus aku jadi membuka cara pikir aku atau cara pandang aku terhadap masalah, terhadap orang lain atau terhadap sebuah hubungan. Itu tuh membuat aku jadi kayak ternyata kemarin kayak salah aku berpikirnya, kayak kemarin fokus aku tuh salah atau doa aku salah kayak gitu. Dan ketika aku marah, sebenarnya aku marah sama diri aku sendiri karena aku nggak begitu kuat menjaga iman aku sampai aku harus menyalahkan Tuhan gitu. Dan di akhir tahunnya semakin mendekati Natal, semakin banyak hal-hal membahagiakan datang. Rezeki datang, kesempatan-kesempatan, terus di saat aku bahkan gak berdoa. Jadi aku merasa kayak apa lagi nih Tuhan rencananya nih. Jadi di situ aku juga makin kayak bingung. Dan aku akhirnya balik lagi ke doa andalan aku ya, doa Rosario. Jadi aku di situ karena kalau Rosario itu kan kayak ada waktu untuk aku tenang. Di saat aku tenang aku baru bisa berpikir. Di saat aku berpikir baru kayak aku semakin menyadari bahwa betapa aku keliru memahami apa yang aku doakan atau apa yang aku minta dan bagaimana cara aku menyelesaikan masalahku. Sampai akhirnya Natal dan penuh dengan bahagia, yang bahagianya ya bahagia aja gitu, nggak banyak di setting gitu. Gak banyak persiapan tapi tiba-tiba banyak aja yang membahagiakan sampai akhirnya masuklah di tahun 2019 di tahun baru aku memutuskan sesuatu bahwa aku bilang sama manajer aku mau bikin sesi talk show sama semua orang muda, mau Kristen, Katolik atau agama apapun, tapi ngobrol sama anak muda dan for free gitu. Tapi aku mau bikin dari Januari sampai Maret karena biasanya pekerjaan itu kalau dari Januari sampai Maret biasanya masih belum banyak gitu. Jadi kayak itu momen-momen libur yang harusnya aku ambil. Tapi aku bilang sama manajer aku kayaknya aku mau bikin free dan responnya bagus banget, responnya banyak banget yang minta pertemuan dan itu benar-benar agama apapun. Dan setiap aku sharing, ternyata aku menemukan banyak sekali anak-anak muda yang juga tersesat gitu.
banyak yang dari yang mungkin datangnya cuma 20 orang terus pindah di tempat yang lain, mulai 50, mulai 100, mulai 200. Aku merasa kayak apakah aku dari Riana? Aku merasa kayak wow, aku udah kayak motivator gitu. Padahal aku cuma mau sharing. Kalau sharing kan berarti aku bukan hanya bercerita, tapi aku juga mau mendengarkan gitu. Tapi begitu aku cerita yang tadinya Maret sampailah Juni. Oke, berlanjut terus berarti itu. Karena aku kasih kan, kayaknya aku suka gitu dan aku that's nice. Bertemu dengan banyak orang, akhirnya lanjut ke DM, lanjut ke yang lain. Sampai akhirnya tiba-tiba ada yang bilang kayak, Cit kenapa gak bikin konser ya? Ini pas loh, kayak mau merayakan 10 tahun gitu. Dan long story short akhirnya banyak yang mendukung, ayo kita bikin konser, undang semua teman-teman musisi yang mau diajak gitu. Terus aku bilang, aduh kalau lagu sekuler kayak aku merasa gak pede, karena kayaknya lagu-lagu aku yang dikenal orang belum sebanyak itu untuk membuat konser tunggal gitu. Dan aku merasa kalau aku bikin konser hanya untuk ego aku, yang penting biar aku bikin konser kayaknya kurang wise gitu. Jadi kenapa nggak aku bikin konser rohani di mana ternyata memang lebih banyak orang tahu lagu-lagu rohani aku, dan aku mengajak semua teman-teman terdekat aku dari yang di idol sampai teman-teman musisi yang lain. Aku bilang kayak aku nggak bakal minta gratis gitu. Aku akan bayar sesuai yang kalian minta, karena aku mau semua yang semua penyanyi rohani mereka bisa merasakan bahwa nggak diminta karena ini kan buat Tuhan gitu. Aku pengen banget mereka ngerasain dihargai juga sebagai seorang penyanyi rohani. Jadi aku bilang kayak aku bakal bayar sesuai fee kalian gitu. Terus mereka bilang kayak udahlah Citra kan teman, kita udah yang penting kita seneng lah sama 10 tahun Citra berkarya gitu. Dan semuanya rencananya baik, mulus dan aman sampai 1 bulan sebelum konser. Tiba-tiba aku dibohongin sama event organizer-nya atau promotornya. Jadi tiket yang terhubung dengan salah satu agen yang untuk jadi kalau mau beli tiket harus di situ. Ternyata tidak pernah melakukan kerjasama. Jadi sampai di 1 bulan sebelum konser nggak ada yang beli. Hanya 5 orang, di 5 orang itu adalah tim aku. Jadi sebelum itu kan ada promo, press con, terus latihan. Iya, aku juga di situ kayak bingung. Bagaimana caranya Tuhan dalam 1 bulan? Aku udah DP semuanya. Aku udah DP artis, aku udah DP gedung, aku udah DP semua vendor dan lain-lain. Gimana gini? Dan semua orang bilang, setiap hari mereka bilang kayak Cet, daripada malu, daripada gagal, daripada hasil yang gak maksimal, mending postpone deh. Bahkan orang yang paling selalu mendukung aku, mama aku, bilang kalau cancel aja. Karena mustahil. Iya, belum kurang dari 1 bulan tapi belum ada tiket yang terjual, cuma 5 doang tadi ya. Aku ngerasa bahwa ganjil banget, kayak masa sih buat Tuhan gak berhasil? Kalau Tuhan bilang masa sih gitu loh. Aku ngerasa pada waktu itu kayak tapi bener-bener gak ada satupun orang yang bilang bahwa ada kesempatannya ini, masih ada peluangnya. Aku cuman bener-bener bertaruh sama kepenasaran aku bahwa gak mungkin gagal gitu. Aku yakin ini ada sesuatu yang mau Tuhan kasih. Judulnya The Journey of Faith. Aku merasa salah nih kasih judul. Harusnya kasih judul yang mudah-mudah gitu, biar prosesnya lancar. Tapi karena aku merasa perjuangan hidup aku kan itu kan perjuangan iman. Jadi kayak aduh, gak tahu ya. Tapi akhirnya long story short, itu only God's grace yang bikin tiba-tiba ada yang telepon kayak, halo Citra mau bikin konser ya? Iya, saya punya komunitas nih, saya pengen banget dengerin lagu-lagu Citra dan saya mau pesan untuk 100 orang. Oke. Dari 100 orang itu tiba-tiba ada lagi berita, Citra mau bikin konser ya? Aku bisa nggak support untuk mikrofon, untuk untuk persiapan foto sebelum di konsernya. Terus banyak banget yang memberikan free endorse yang aku juga nggak tahu itu datangnya dari mana. Sampai yang punya gedung di Balai Sarbini waktu itu karena impian aku banget, kayak
pengen banget punya konser di Balai Sarbini karena ya. dia bulat gitu. Dan aku bilang kayak pengen banget. Aku sampai ngerasa apakah ini karena obsesi aku ya Tuhan ya sampai ini jadi gagal. Terus aku jalanin aja terus. Aku nggak mau berpikir. Aku ngerasa wah kalau ada 100 orang berarti masih ada kemungkinan. Besok ada lagi. Tapi ada aja semakin dekat semakin ada masalah, tapi semakin ada bantuan. Ya itu aku juga bingung. Aku mau menelaah itu seperti apa. Tapi semakin mendekati hari, semakin banyak. Dan sampai di 1 hari sebelum konser, itu juga semakin membludak. Orang telepon sana sini, orang yang bilang ada yang tiba-tiba saya ingin melayani, saya mau kasih uang sebanyak 300 juta. Wah, itu aku juga nggak tahu datangnya dari mana. Terus tiba-tiba di hari H, kita dalam waktu 3 jam sebelum konser, kita harus tambah kursi. Oh wow. Karena wah itu magic banget. Aku nggak ngerti deh untuk menceritakannya karena kayak ajaib banget ya Tuhanku ini gitu. Kayak nggak bisa aku pikir dengan kepala aku gitu. Jadi apa yang terjadi hari itu, aku sampai takut pas buka tirai konser openingnya karena takut nggak ada yang nonton, kalau nggak ada yang datang gitu. Karena sebelumnya ada beberapa yang bikin konser di situ, ada masalah karena ada demo pada waktu itu dan hari itu pas tirai dibuka aku ngerasa kayak siapa aja ini gitu, datang dari mana aja gitu orang-orang ini. Wow. Bahkan sampai konser selesai, aku udah nyanyi lagu Pasti Bisa, di mana lagu itu harusnya lagu closing. Aku sampai bilang sampai ketemu lagi ya gitu, karena orang nggak pindah, orang nggak pulang, orang nggak sampai di lagu terakhir. Konser itu berjalan dengan amat sangat magic. Momen yang pernah menjadi titik terendah kamu karena pada saat itu juga kamu sempat kalut dan berpikiran macam-macam sebenarnya, very stressful, depressed, tapi bisa berakhir dengan indah. Ada banyak banget orang-orang baik yang bantu aku juga di situ, seperti volunteer, keluarga, teman-teman yang dulu pernah bantuin. Aku pernah bantu mungkin mereka di IO, akhirnya kayak comot-comotan gitu. Akhirnya kita kayak punya IO sendiri dari kerabat terdekat. Terus di volunteer itu ada beberapa teman-teman muda yang mereka pernah hadir di talk show aku. Jadi mereka menawarkan diri gitu. Yang volunteer yang sebenarnya dibutuhkan 20, yang datang 90. Wow. Itu aku juga kayak. Terus mereka yaitu karena tadi aku bilang dari berbeda-beda. Pas mereka mau konser, mereka sempat datang gitu kayak, "Kak, kita harus lepas jilbab kita nggak? Karena kan ini konser rohani gitu." Oh, jangan. Aku mau kasih tunjuk ke semua orang bahwa konser ini bisa terjadi karena keberagaman yang bersatu. Gitu. Jadi aku mau semua, bahkan ada yang pakai beras gitu. Karena aku pengen bener-bener kayak, oh my god, aku bener-bener bukan hanya beruntung, tapi aku bener-bener diberkati banget untuk bisa merealisasikan hari ini. Dan selesai konser semua orang kayak nangis. Mereka bilang kayak, "Kak, walaupun aku bukan seorang Kristiani, tapi aku menikmati setiap lirik yang ada dan membuat aku jadi lebih ingin kenal agama aku gitu." Oke. Jadi gitu deh. God's grace. God's grace, hanya karena kasih dan kemurahan hatinya lah, makanya itu bisa terjadi. Ya. Dan sesuai dengan tema yang memang kamu cetuskan kan, is the journey of faith. Iya. Aku sambil mendengarkan kamu, ada banyak sih yang terlintas di dalam pikiran aku juga, karena sebenarnya ya setiap dari kita kan pasti punya masa-masa ups and downs ya. 2018 juga termasuk ada beberapa hal, beberapa doa gitu yang aku doakan, aku ngerasa kok nggak dijawab ya, sebenarnya kok nggak terjawab gitu. Iya, tapi di saat itu aku diingatkan dan disadarkan gitu bahwa ya kadang-kadang kan kita berdoa untuk meminta ke Dia gitu kan. Tapi kan sebenarnya doa itu ya bukan kita minta-minta ke Tuhan, tapi sebenarnya doa itu ya untuk mempersiapkan kita untuk menerima
apa yang dia mau gitu, bukannya kita meminta apa yang kita mau, tapi doa itu sebenarnya kan untuk kita gitu, untuk yang mempersiapkan kita sehingga apapun juga yang dia mau kehendaki untuk terjadi ya udah kita sudah siap gitu untuk menerimanya. Ya. Dan it's the journey of faith yang akhirnya menjadi pengalaman dan menjadi highlight dan menjadi cerita dan menjadi testimoni juga. Justru memang kalau aku tilik kembali ya, kayak ada banyak pertanyaan pada waktu kalut itu, kayak apakah aku akan tetap percaya Tuhan kalaupun hidup aku belum juga diselamatkan. Dan aku merasa kayak ketika aku memilih untuk kayak, kalau orang Sunda bilang sok atuh Tuhan gitu, kayak terserah Tuhan, kalau Tuhan maunya gimana aku ikut. Mau suram terus gak apa-apa, yang penting aku gak sendirian, yang penting sama Tuhan. Justru ketika aku udah punya fase yang benar-benar udah berserah, bukan kayak udah serah deh Tuhan, kalau itu kan aku nyerah gitu. Tapi kalau aku benar-benar, pun aku nggak beruntung, pun aku nanti terseok-seok jalannya, tapi kalau aku nggak sendiri, aku sama Tuhan, aku ikut aja gitu. Aku merasa bahwa justru di situ aku menemukan iman aku, dan justru di situ baru terjadi keselamatan itu. Karena ketika aku kayak Tuhan mana gitu, ya aku merasa kayak kalau kita cuma cari Tuhan di saat kita butuh, kayak wow, kayak aku ngerasa nggak adil gitu. Gitu. Jadi kayak justru aku pengen kasih tahu ke Tuhan kalau walaupun jalannya akan susah, tapi aku mau percaya dan setia aja. Jadi deh lagu yang rohani. Pertolonganmu, sertamu. Nah di tahun itu aku ngeluarin lagunya sertamu. Dan tahun yang kemarin baru rencanamu. Bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Even though we cannot see, He's still working. Walaupun kita nggak bisa melihat, tapi Dia tetap bekerja. Walaupun kita nggak bisa merasakan, tapi Dia juga tetap bekerja dan melakukan. And that's what faith all about kan. Dan emang Tuhan itu kadang-kadang suka aneh ya. Kadang saya juga suka nanya, oke, Tuhan, saya akan maju, tapi kasih tahu dong cluenya gimana caranya gitu, tunjukin, kasih petunjuk dong gitu kan. Kalau kamu kasih petunjuk, at least saya biar lah bener gitu nih jalannya, kasih dong petunjuk kan. Cuma kadang-kadang kan Tuhan diem aja nggak ngasih petunjuk. Tapi ya mungkin disitulah Tuhan lagi mau ngetes iman kita kan. Kamu tuh benar-benar percaya nggak sih? Kan kalau iman itu ya berarti kita tetap percaya, tetap berjalan walaupun kita nggak tahu caranya. Dan kadang ya mungkin kita harus jalan dulu sambil benar-benar mendekati hal yang paling kita takuti, baru di situ Tuhan akan kasih instruksi. Oke, sekarang ini kamu harus gini, ini kamu harus gini, dan Tuhan kasih akan bantu. Gitu. Unik-unik sih memang ya kalau cerita-cerita orang ya, cara mereka benar-benar untuk menemukan jawaban dari rencana Tuhan. Jadi menurut aku kalau aku sharing ke orang lain, kayak memang ceritanya memang ya seru-seru sih, beda-beda gitu kapan timingnya. Yang pasti kita baru bisa memahami setelah kita benar-benar baru diselamatkan gitu. Kita baru tahu kayak oh ini maksudnya gitu. Dan rencanamu jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Oke. Walaupun pahit, walaupun berat, gimana kalau kita serahin semua ke Tuhan? Gimana kalau kita hanya tinggal percaya dan setia? Pada waktu aku masih kecil, aku sempat kayaknya nyawanya hampir lewat. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.